Hey friends, are you ready? 3, 2, 1. Welcome back to my channel. Nah, kami kelompok 3 mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dari PGSD FKIP Undana, anggota kelompok seperti pada layar. Halo adik-adik, setelah kita membahas tentang hewan dan ternak yang ada di negara-negara ASEAN, kita juga akan membahas tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, pada kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan juga sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Nah, dengan posisi ini, strategis pada setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara tersebut. Nah, adik-adik tahu tidak ada berapa negara yang ada di Asia Tenggara? Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama itu negara Brunei Darussalam. Nah, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan juga gas alam. Nah, Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Nah, negara yang kedua yaitu negara Filipina. Nah, negara Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bagian bidang pertanian. Nah, negara Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Nah, ada beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan juga gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Baik adik-adik, negara yang ketiga adalah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Jadi banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Jadi adik-adik, saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Jadi pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Jadi keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Negara yang keempat yaitu Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Jadi mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Jadi hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara yang kelima yaitu Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong sama seperti di Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Jadi sebagaimana besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Jadi adik-adik, negara selanjutnya yaitu negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Nah, seperti peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi yang diekspor ke negara lain. Jadi adik-adik, negara selanjutnya yang ketujuh yaitu Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Jadi adik-adik, selanjutnya itu negara yang ke-8 yaitu Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis dan saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Nah, selanjutnya adalah negara Thailand adik-adik. Nah, Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini.
Tapi selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Nah, saat ini penghasilan utama Thailand adalah di sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Nah, yang terakhir adalah Vietnam. Nah, negara Vietnam setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Nah, bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, itulah potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Sampai jumpa lagi adik-adik.